Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Akuntansi Universitas Teknokrat Indonesia. Di mata kuliah kali ini yaitu Etika Bisnis, kami akan mempresentasikan materi mengenai fungsi pasar modal dan prinsip keterbukaan. Sebelum kita masuk ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vela Visutara dan Nama saya Riana Nurindasari. nama saya Tanisa Mustafa. Nama saya Asya Zahra. Nama saya Anissa Nasawan Fauzia. Selamat menyaksikan presentasi kami hari ini. Nah guys, kenapa sih materi ini penting banget untuk dipelajari? Karena pasar modal merupakan salah satu bagian utama dalam sistem perekonomian modern. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana untuk mengembangkan usahanya. Sementara masyarakat dapat menanamkan modal dalam bentuk investasi. Namun, agar kegiatan di pasar modal berjalan dengan baik dan adil, diperlukan kepercayaan dari investor. Kepercayaan tersebut dibangun melalui keterbukaan, yaitu penyampaian informasi yang jujur dan transparan kepada publik. Berikutnya adalah pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat atau sistem yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang seperti perusahaan dengan pihak yang memiliki dana yaitu investor. Di pasar modal, dana dihimpun melalui perdagangan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Kegiatan ini tidak dilakukan secara bebas, melainkan diatur oleh undang-undang dan diawasi oleh lembaga resmi agar berjalan secara teratur, wajar, dan efisien. Dengan adanya pengawasan ini, investor mendapatkan perlindungan hukum sehingga merasa lebih aman dalam melakukan investasi. Berikutnya, fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, fungsi pertama adalah sebagai sarana perdanaan bagi perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh modal tanpa harus meminjam ke bank, yaitu dengan menjual saham atau melibatkan obligasi. Fungsi kedua adalah sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Investor yang menanamkan modal di pasar berpeluang memperoleh keuntungan berupa dividen atau kenaikan harga saham. Selain itu, pasar modal juga berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi karena dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya adalah manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi perusahaan, pasar modal dapat membantu memperoleh dana, ekspansi usaha, dan menciptakan citra perusahaan. Bagi masyarakat, pasar modal memberikan banyak pilihan investasi yang legal dan diawasi oleh pemerintah. Sementara itu, bagi negara, pasar modal membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, serta mendorong pemerataan pendapatan karena masyarakat dapat ikut memiliki perusahaan melalui saham. Selanjutnya adalah prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan adalah kewajiban perusahaan yang terdaftar di pasar modal untuk menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu kepada publik. Informasi ini sangat penting karena investor tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan, sehingga keputusan investasi sangat bergantung pada informasi yang tersedia. Jika informasi yang diberikan tidak lengkap atau tidak jujur, investor dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan menjadi dasar utama dalam pasar modal. Selanjutnya adalah tujuan prinsip keterbukaan. Tujuan utama dari prinsip keterbukaan adalah melindungi investor dari informasi yang menyesatkan. Dengan keterbukaan, investor dapat menilai kondisi perusahaan secara objektif. Selain itu, prinsip keterbukaan bertujuan menciptakan pasar modal yang adil dan efisien, di mana semua investor memiliki akses informasi yang sama. Prinsip ini juga membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal sehingga aktivitas
aktivitas investasi dapat terus berkembang. Dan selanjutnya adalah contoh penerapan prinsip keterbukaan. Contoh penerapan prinsip keterbukaan dapat kita lihat dari kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada publik. Selain itu, perusahaan juga wajib mengumumkan informasi penting seperti pembagian dividen, perubahan manajemen, merger atau akuisisi. Informasi tersebut harus diumumkan tepat waktu karena dapat mempengaruhi keputusan investor dalam membeli, menjual, atau mempertahankan saham yang dimiliki. Sebagai kesimpulan, pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Agar pasar modal dapat berjalan dengan baik dan dipercaya oleh investor, prinsip keterbukaan harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh pelaku pasar. Nah, dengan adanya keterbukaan informasi, tercipta pasar modal yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Oke, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.